Sesaat lagi, segera kami hadirkan Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Selamat mengikuti. Perkenalkan Business Inspiration, selamat malam Smartlisteners dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di hari ini? Dan kita sudah masuk di hari Kamis ya, saatnya kita belajar untuk lebih mengenal tentang sebuah bentuk bisnis. Nah, udah lama kita nggak ngomongin masalah bisnis keluarga, kali ini kita akan coba bahas lebih detail tentang bisnis keluarga bersama dengan ekspertisnya yang sudah tidak asing lagi, CEO dari Jakarta Consulting Group, ada Ibu Patricia Susanto. Malam Bu Patris. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam Smart Listeners. Apa kabarnya? Semuanya Sehat ya. sehat ya? Ya, baik. Sehat. Terima kasih Bu Patris waktunya. Kita ngomongin masalah bisnis keluarga, tapi mungkin boleh nggak kira-kira Bu Patris disampaikan sedikit saja sebagai sebuah bentuk elaborasi awal, apa dan bagaimana perkembangan bisnis keluarga saat ini, Bu Patris? Nah, perkembangan bisnis keluarga saat ini sebenarnya sangat membanggakan ya. Kita melihat banyak sekali perusahaan-perusahaan keluarga itu sedang berkembang, kemudian mereka juga sedang melakukan inovasi-inovasi baru, dan Ya. yang paling unik mereka tetap juga memegang kepada tradisi-tradisinya. Jadi ini sebenarnya sesuatu lompatan yang baik untuk perusahaan keluarga dan bisa diimplementasikan juga di seluruh perusahaan-perusahaan lain. Jadinya tidak Ya. melupakan tradisi sesuai dengan tema kita hari ini, tidak melupakan tradisi tapi tetap berinovasi gitu kan. Nah, itu kan biasanya sesuatu hal yang sulit ya. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang di Indonesia itu bisnis keluarga sedang masuk ke dalam transisi-transisi ini. Nah, transisi-transisi ini yang biasanya menjadi pengembangan perusahaannya, pengembangan bisnisnya, dan juga pengembangan keluarganya ya Mas ya, karena kan banyak banget ya orangnya sekarang ya. Ya, betul. Yang tadinya cuma berempat mungkin, sekarang jadi berenam, berdelapan. Nah, ini yang menjadi unik di perusahaan keluarga di Indonesia. Ya, oke, baiklah. Itu singkat ya tentang perkembangan bisnis keluarga, karena semuanya tuh nggak lepas dari sebuah tradisi dan juga inovasi. Nah, kalau bicara masalah inovasi, semua itu diawali dari sebuah ide, adanya kreativitas, dan menghasilkan sebuah inovasi. Tapi ini juga terjadi dalam bisnis keluarga. That's why malam hari ini kita akan bahas dalam program Smart Enterprise, tradisi dan inovasi dalam bisnis keluarga, manakah yang lebih unggul bersama dengan Ibu Patricia Susanto. Kita ajak Anda juga untuk berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959. Jangan lupa live audio visualnya juga kami hadirkan di kanal YouTube Smart FM. Jadi boleh untuk like dan juga subscribe dan berkomentar di kolom live chat kami selama perbincangan ini berlangsung. Baik Bu, kalau tadi sudah disampaikan tentang bisnis keluarga yang sangat kuat, bahkan culture keluarga ini merupakan suatu kebanggaan sendiri yang melambangkan stabilitas, identitas, dan juga motivasi, komitmen, sama kontinuitas. Ini memang polanya yang sudah ada sejak dahulu atau bagaimana, Bu? Karena kan identik dengan sebuah inovasi baru nih. Nah, bentuk adaptasikah atau bagaimana, Bu Patricia, hal ini? Nah, itu biasanya bisnis keluarga itu ya tadi kita bilang sebuah sesuatu yang ironik juga ya Mas ya. Mereka kan biasanya mulai dengan sesuatu yang inovatif. Ya. Karena mereka berinovasi, mereka menjawab kebutuhan masyarakat, kemudian mereka terus berkembang gitu kan. Selama mereka berkembang pada awal mulanya, itu kan memang karena inovasi mereka menambahkan services, menambahkan produk sesuai dengan kebutuhan dari klien-klien mereka. Oke. Kemudian mereka masuk ke dalam transisi. Nah, dalam transisi ini yang kemudian mereka mengatakan ini nggak seperti yang saya lakukan dulu loh, berubah loh. Awalnya mereka berkembang karena kemampuan inovasi mereka yang luar biasa, gitu ya. Tapi kemudian setelah mereka mau hand over atau masuk ke dalam transisi, mereka merasa ini kok nggak seperti dulu ya. Sedangkan waktu mereka mulai bisnisnya, itu kan merombak apa yang dahulu dilakukan. Jadi the true disruptor kalau kita bilang kan kata-katanya sekarang kan disruptor, I Ya, want to betul, betul. disrupt the market gitu kan. Nah, itu adalah family business. Kita melihat satu dua orang yang memang melihat jeli dan kemudian mereka mendobrak bisnisnya. Jadi salah satu cerita yang saya pernah ada adalah satu klien kita adalah retailer di kota-kota kecil ya. Mereka kota-kota kecil. Jadi mereka mengatakan, wah ini toko saya kok biar rame gimana ya? Mereka bilang kok tokonya tingkatnya 3. Jadi pakai pasang eskalator. Pasang eskalator.
Aha. Kalau dihitung secara matematika, secara finance, Mhm. rugi. Dan nggak perlu, karena masyarakat nggak perlu, masyarakat di kota-kota kecil itu nggak perlu dikasih eskalator, kasih tangga aja udah bagus gitu kan, Iya, udah iya. cukup. Tapi mereka mengatakan enggak, foundernya mengatakan enggak, pasang eskalator, harus pasang. Mhm. Kenapa? Dia juga nggak bisa jawab waktu tanyain, kenapa harus pasang? Nggak bisa jawab. Tapi begitu dipasang, dia bilang, feeling saya harus pasang-pasang aja udah. Mhm. Begitu dipasang, rame sekali tokonya, Oke. karena orang-orang mau naik eskalator. Nggak ada Ah. eskalator. The first one yang pakai eskalator ngantri masuk ke toko. Teman bermain jadinya, Mas. Iya. Mau masuk, mau naik eskalatornya. Nah, insting seperti itu kan innovator. Mereka disrupting. Kalau Mhm. dihitung pakai rumus apapun, rugi tuh eskalator. Ya kan? Iya, costnya juga Tapi listrik ya. begitu diimplementasikan, luar biasa, impact-nya juga luar biasa ya kepada apa tuh namanya, kepada tokonya, karena mereka pengunjung yang ngantri-ngantri nomor one, pokoknya dibuka berbuka udah pada ngantri, tutup sampai diusir-usir. Aha. Nah, itu luar biasa, nggak ada hubungannya, itu kemampuan inovasi mereka yang kita bilang tadinya disruptor. Begitu juga dengan kisahnya Kikoman. Nah, Kikoman kecap ya, Mas. Itu kan perusahaan Jepang ya, dan kita tahu kalau perusahaan Jepang itu selalu banyak yang mencontoh karena mereka long lasting. Nah, ini mereka juga masuk ke market Amerika yang kalau dihitung-hitung juga adalah ngapain masuk ke market Amerika? Asia dong. Kenapa ke Amerika? Amerika nggak pakai kecap, pakainya atau saus tomat gitu kan, Mas. Nah, ini mereka merasa harus masuk ke market Amerika dan kita akan disrupt the way they cook. Nah, how you gonna disrupt by flooding the market with soy sauce? hmm. Itu adalah family business. Jadi mereka the true disruptor of the industry actually. Kenapa kemudian sekarang menjadi salah satu dilema juga, kok mau berubah sulit seperti Oke, itu. baik. Tahan sebentar ya. Ini pertanyaan berikutnya adalah kira-kira kalau kita berubah kok sulit, apakah tradisi akan meminggirkan inovasi atau justru sebaliknya? Nanti di sesi kedua kita akan bahas hal tersebut. Anda jangan kemana-mana, kami segera kembali. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Enterprise bersama dengan Ibu Patricia Susanto, CEO Jakarta Consulting Group ya. Kita lagi bicara masalah hal yang berhubungan dengan sebuah hal baru, kadang-kadang yang cukup membuat orang tuh berpikir, apakah memang ini mampu untuk merubah bisnis keluarga menjadi lebih baik? Tradisi dan inovasi dalam bisnis keluarga, manakah yang lebih unggul? Kita belum menemukan jawabannya dari dua pertanyaan penting, apakah tradisi dan inovasi yang membuat perusahaan keluarga unggul, tapi kita on progress untuk bahas masalah itu. Baik, Bu Patris, tadi kan dari apa yang disampaikan Bu Patricia melihat bahwa kayaknya kok ada sebuah ancaman, ada sebuah ketidakyakinan dari satu hal inovasi yang baru yang ternyata juga memberikan kontribusi yang sangat berarti, entah itu untuk usahanya, untuk penjualan, bahkan untuk loyalty dari customer-nya. Jadi sesingkat mungkin, apakah dari cerita yang Ibu sampaikan barusan, tradisi itu sejatinya meminggirkan inovasi atau sebaliknya, Bu Patris? Nah, ini yang menjadi dilema yang tidak pernah habisnya ya dibahas kan ya Mas ya. Mhm, Tradisi itu mhm. kan adalah kita dulu tuh kerjanya seperti ini. Oke. This is our way gitu kan. Heeh. Tetapi kalau kita lihat inovasinya adalah kita inovasi itu adalah untuk mempermudah, meningkatkan efisiensi dan lain sebagainya. Mhm, Kita ngambil di luar dari konteks bisnis dulu deh Mas. mhm. Kita bicara tradisi Indonesia. Tradisi Indonesia itu apa sih? Salah satunya membatik gitu kan Mas. Ya. Kalau satu piece batik, kain batik itu digambar, pakai canting, Mhm. kemudian dicelup, dikeringin dulu, dicelup lagi warnanya, keringin lagi, gitu kan. Gambarnya aja udah berbulan-bulan, itu mungkin bisa 3 bulan dapat satu lembar kain, ya Heeh. kan? Itu kan tradisi kita. Oke. Kemudian datanglah inovasi baru yaitu teknologi, ngeprint, mau warna Ngerti. apa, Mas? Mau desain apa? Mhm. 2 jam kelar gitu kan Mas atau lagi Iya, berbulan-bulan. iya, iya. Nah, tapi apakah kita harus melupakan tradisi kita? Kan nggak juga. Heeh. Nah, kalau sekarang kita dikatakan waktu zaman siapa ya presiden siapa ya Mas ya menggalakkan batik ya, menggalakkan pakai Mhm. batik hari Jumat. Mhm, mhm. Nah, setiap Jumat kita pakai batik kan. Nah, itu kan digalakan sehingga kita tidak lupakan tradisi kita. Tapi Heeh. yang dipakai adalah batik print-printan. Apakah kita memasangkan tradisi atau kita meningkatkan inovasi? Lebih ke inovasi ya Nah, sebenarnya. inovasi kan jadinya kalau inovasinya tapi kita mau menyejahterakan pembatik tapi kita pakai bajunya print-printan. Orang Mhm, pembatiknya nggak dapat juga, ya kan mhm, Mas? Nah, jadinya sebenarnya yang jadinya apa nih benar apa enggak? Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Jadi tradisi tetap kita keep, kita apresiasi karena di baju batik itu ada ceritanya. Begitu juga tradisi-tradisi di perusahaan mhm, selalu ada ceritanya kenapa kita melakukan ini. Pesannya, harapannya agar kenapa gitu kan. Begitu juga kita harus berinovasi sesuai dengan kebutuhan pasar dan kemajuan zaman. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh disanding apa ya dilawankan tapi harus mhm, disandingkan. mhm, mhm, Kita melakukan inovasi ini juga berdasarkan dari tradisi. Ada beberapa keluarga, ada beberapa perusahaan yang tradisi kita adalah berinovasi. Jadi mhm, kita memang punya tradisi setiap tahun kita punya yang namanya continuous improvement. Itu tradisinya orang Jepang, namanya Kaizen, ada Gemba, itu tradisi semuanya tuh. mhm, Kita mhm. melihat lagi apa yang kita bisa lakukan, lebih baik lagi, melihat lagi, lebih baik lagi. Nah, itu yang dilakukan sebagai part of the family tradition, improvement jadinya. Tapi ada juga tradisi-tradisi yang tidak boleh diganggu-gugat. Oke. Saya mendapat cerita menarik adalah satu grup di Indonesia cukup besar, kebetulan grup Chinese ya Mas ya, dan dia itu menyerayakan Chinese New Year, Imlek kemarin. Mhm, mhm, Nah, saya baru ngobrol-ngobrol dengan beberapa profesional yang ditugaskan di luar negeri, mhm. pada ngomel. Tahu nggak sih, kita harus ke kantor, buka kantor jam 2 pagi kayak orang mau nyolong di kantor kita sendiri suruh berdoa. Itu tradisi. Ada Oke, hubungannya dengan perusahaan nggak? Nggak ada. nggak ada, nggak ada. Tapi perusahaan merasa, owner merasa itu tradisi yang baik untuk semua orang
kita akan mendoakan semuanya agar sukses, selamat, sehat. Nah, itu dilakukan sesuai dengan KPI bisnisnya nggak ada, tapi itu tradisi. Jadi di setiap dan itu beda-beda Mas. Jadi yang di Amerika jam 2 pagi, yang di Inggris itu kemarin jam berapa pagi, beda-beda. Jadinya random. Oke. Ownernya sendiri ngitung. Dia Hmm. punya tukang hitungnya sendiri, ada yang ahli menghitung gitu kan biasa kan. Kemudian dia akan buka di Jakarta jam berapa, di Surabaya jam berapa sesuai dengan feng shui-nya dia dan lain sebagainya. Ya. Itu tradisi. Itu Ah. dikit boleh nggak? Boleh banget. Aha, aha. Karena itu akan membuat orang merasa, kita udah berdoa ya. Kita udah berdoa, kita sudah melakukan yang terbaik. Nggak ada salahnya juga kan. Kita bilang, Allah cuma setahun sekali ini. Nggak tiap hari kan disuruh jam 2 pagi, cuma setahun sekali. Ya udah, habis doa ngapain? Ya udah selesai. Cuma 10 menit berdoa, udah selesai. Ya udah, jadi basically itu adalah pengikat juga sebenarnya tradisi. Karena hal-hal seperti ini kan diomongin ya Mas ya. Ya, Kita betul. cerita ke orang, dia ini betapa engagement mereka itu sebagainya sebenarnya meningkat. Tapi itu ada sangkut pautnya dengan bisnis? Nggak ada. Dan nggak apa-apa. Nah, jadi yang inovasi-inovasi, yang tradisi-tradisi. Jangan sampai tradisi menghambat inovasinya. Itu yang Oke. menjadi PR adalah jangan sampai tradisi menghambat inovasinya. Gitu. Tapi Bu Patris, ada nggak kira-kira tradisi yang menghambat sebuah inovasi sehingga perusahaan keluarga itu akhirnya ya mohon maaf harus berakhir? Boleh kasih studi kasus nggak? Ada. Jadinya Oke. ada juga yang tradisinya adalah kita nggak ini apa tuh namanya kalau di family business yang paling gampang adalah kita nggak boleh berantem ya gitu kan. Atau tradisinya kita itu kan values ya, tradisi kan values ya, kita nggak boleh berantem, kita nggak mau ribut ya, jadi kita nggak menyelesaikan masalah, akhirnya tidak terjadi inovasi atau banyak yang kekeh ini kita sudah lakukannya seperti ini. Nah, itu yang terus-menerus dilakukan. Ada juga beberapa tradisi yang kita melihat jadi penghambat, tetapi sebenarnya bisa dilewati adalah tidak mau pindah kantor. Oh, gitu. Kita melihat kantornya sudah tidak layak, tapi karena mereka percaya, kebetulan banyak perusahaan Chinese yang kita handle, percaya bahwa kantor ini bawa hoki gitu ya Mas ya. Nah, kalau ada bawa hoki kan susah ya, ngomongnya juga udah susah kan kalau ada bawa hoki. Iya. Nah, itu jadi penghambat. Karena kantornya sudah tidak layak, tidak cukup, atau izinnya tidak sesuai. Yang menjadi penghambat kan kalau izinnya tidak sesuai, kemudian mereka kena penalti karena berada di situ. Sedangkan dengan mudah mereka bisa pindah. Nah, hal-hal yang seperti ini, yang kolot-kolot seperti ini yang kita harus hati-hati. Tradisi lain yang kita lihat juga adalah kakak tertua menjadi pemimpin. Kalau dia mampu, bagus. Kalau dia tidak mampu, bagaimana? Berantakan lah ya. Itu kan tradisi yang paling sering kita, dan itu di seluruh Indonesia juga sama, adalah kakak tertua harus dihormati, harus didengar. Masalahnya kalau dia tidak mampu seperti apa? Gitu sih Mas. Oke, baik. Tanggung, saya mau lanjutkan karena harus seimbang juga nih kan. Tadi saya minta kesediaan Bu Patricia untuk menyampaikan ada nggak tradisi yang ternyata meruntuhkan sebuah inovasi. Nah, nanti di sesi berikutnya kebalikannya Bu. Ada nggak sih tradisi yang justru mendongkrak sebuah inovasi? Nanti di sesi berikutnya. Seperti itu, Anda jangan kemana-mana. Kami akan break sesaat kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network,
hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami malam hari ini di program Smart Enterprise bersama dengan Ibu Patricia Susanto, CEO Jakarta Consulting Group ya. Kita masih ngobok-ngobok dalam tanda petik hal yang berhubungan dengan tradisi dan juga inovasi. Nah, tradisi dan inovasi dalam bisnis keluarga mana sih yang lebih unggul? Hampir ketemu jawabannya, hampir mengkerucut karena banyak orang yang lebih mengutamakan tradisi. Ada yang bilang ini udah kebiasaan, ada tradisi leluhur, harus tetap dijaga. Tadi Bu Patricia sudah menyampaikan beberapa case study atau contoh studi kasus yang dalam sebuah inovasi sendiri, masih ada kok tradisi-tradisi yang dilakukan. Seperti mungkin berdoa di jam-jam tertentu, based on feng shui-nya misalnya. Ada juga tradisi yang menghancurkan sebuah bisnis keluarga atau bisnis lainnya karena menganggap nggak layak untuk inovasi. Nah, tapi di sesi ini ada nggak Bu kira-kira tradisi yang justru memicu motivasi sehingga menghasilkan sebuah inovasi dan perusahaan keluarga itu bisa well known sampai dengan sekarang atau established sampai dengan sekarang. Nah, ada contoh kasusnya kira-kira Bu Patris? Sebenarnya banyak ya, karena tradisi itu kan sesuatu yang membuat kita percaya kita sudah melakukan semaksimal mungkin, gitu ya. Jadi kalau bicara kita tadi berdoa, kita lihat aja teman-teman kita yang umat Bali, gitu ya. Orang yang di Bali itu kan berdoanya paling rajin ya, kita lihat di pagi-pagi mereka berdoa, sore juga mereka berdoa, memberikan sesajen dan lain sebagainya. Itu kan untuk kepercayaan bahwa mereka akan sukses dan mereka akan dilindungi. Nah, hal-hal tersebut sebenarnya membuat boosting bahwa kita percaya kita sudah maksimal. Itu satu. Kemudian juga ada tradisi yang beberapa klien kami lakukan, beberapa teman kita lakukan adalah memberikan sedekah, gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya ada di ajaran agamanya, masalah culture-nya juga, tetapi itu untuk memberikan purpose sebenarnya. Bahwa kita nggak kerja hanya untuk cari uang untuk kita aja kok. Purpose kita adalah kita bekerja untuk yang lebih besar lagi. Nah, itu memberikan sense of purpose itu penting sekali. Jadinya kalau kita pinjam kata-kata dari Simon Sinek, itu what is the why, gitu kan? What is the why of our organization? Why-nya apa? Apakah kita akan cari uang untuk diri kita sendiri aja? Kok kayaknya cetek banget ya? Nah, ada juga beberapa tradisinya adalah memberi, dan itu adalah menjadi bagian CSR. Nah, itu boostingnya biasanya memberikan sense of purpose kepada para pekerjanya. Jadi tahu kita bekerja di sini bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lebih baik lagi. Nah, itu sebenarnya akan memberikan ikatan dan juga meningkatkan kemampuan kita untuk bekerja. Ada juga salah satu klien kami yang memiliki tradisi ya tadi itu adalah gemba tadi itu ya, tradisi orang Jepang yang kemudian diadopsi di seluruh manufacturing Indonesia, kebanyakan yang sudah cukup besar. Nah, klien kami itu sangat religius dengan gemba itu. Mereka itu tradisi, mereka harus keliling. No matter what, mereka akan keliling. Even pada waktu zaman pandemi, mereka keliling secara virtual. Jadinya tradisinya tetap ada, bertemunya tetap ada, komunikasinya tetap ada. Dan itu menjadi salah satu titik leverage mereka untuk bisa naik dalam eksekusi organisasinya. Seperti itu, Mas. Oke, berarti alangkah baiknya dan alangkah idealnya jika tradisi dan inovasi ini seimbang ya? Betul.
Nah, Betul. caranya Jadi gimana Bu Patris? menyeimbangkan tradisi dan inovasi. Nah, itu menarik, di pertanyaannya menarik. Mhm. Kalau inovasi itu kan memang menjadi bagian dari keseharian dari organisasi. Ya. Tradisi itu tadi kita bilang kan spot-spot ya, nggak bukan keseharian tapi spot onnya Mhm. seperti itu. Nah, yang menarik adalah kalau dalam tradisi itu kita link dengan inovasi. Jadi tradisinya jangan menghambat, tradisinya dimodernkan. Itu Ah, kan tadi kita bicara tentang batik. Batik kemudian bagaimana nih kalau ada inovasi pembatik kita gimana? Kehilangan mata pencarian dong kalau hmm, diganti sama mesin printing, ya kan Mas? mhm, mhm. Ya kan misalnya kita produsen batik, kita punya pembatik banyak, kemudian kita beli alat inovasi kan, Ya, bagus. ya. Oke, produksi kita meningkat. Tapi kemudian pembatik kita kehilangan mata pencarian, nggak benar juga kan? Nah, Ya. ini kita harus selaraskan. Kita harus meningkatkan kemampuan pembatik kita untuk melakukan hal yang lain. Entah itu dari desainnya yang Oke. kita tingkatkan, kemudian mereka bukan hanya pembatik, tapi mereka juga desainer. Mhm, Untuk mhm. nyelipnya dikombinasi dengan printing bisa nggak? Sehingga tradisi kita dengan alam, karena batik itu kan selalu dengan alam, pewarnaan dan lain sebagainya, dikombinasi dengan printing yang lama, gitu kan. Jadi yang hal-hal yang menghabiskan waktu, kita gunakan teknologi, hal-hal yang memang mencakup dengan tradisi dan aktivitas yang masih bisa dilakukan oleh manusia, Oke. tetap dilakukan. Apakah kita 100% jadi automated? Enggak. Jadi Hmm. karena tadi purpose organisasinya mau kemana? Kalau purpose organisasinya adalah kita 100% automated, ya berarti tradisinya hilang. Karena Hmm. kalau setiap organisasi yang mementingkan tradisi, biasanya people-nya masih banyak. Hmm. Sense of people-nya masih banyak. Nah, Oke. Ya, ya. jadi nggak akan efisien benar-benar, oh we are robotic, we are AI Hmm. generated, enggak. Tapi mereka masih menggunakan orang-orang, people-nya masih banyak, yang orang-orang ini sulit untuk dikontrol ya kadang-kadang ya. Ya, Nah, ya. itu untuk melakukan operation di perusahaan. Seperti itu, Mas. Oke, ini kan masalah inovasi produknya ya, yang harus seimbang dengan tradisi. Tapi untuk lebih menilik ke internalnya bagaimana Bu? Untuk perekrutan atau pengelolaan SDM-nya? Kan dulu yang beredar tuh kalau kakak tertua tuh harus jadi pemimpin, harus jadi sebuah center, apa pengambil kebijakan. Untuk perekrutan masih juga harus mempertahankan tradisi atau tidak kira-kira di Nah, perusahaan kalau keluarga? untuk Gimana? perekrutan sebenarnya tidak perlu melihat tradisi ya, karena kakak tertua itu kita lihat tadi kan sesuai dengan kemampuannya, Mhm. sesuai dengan kompetensinya. Kalau dia tidak mampu tapi dipaksakan buat apa? Kalau dia mampu, ya of course kita bisa menggunakan tradisi tersebut, gitu kan? Jadi Mhm. harus ada balancing antara tradisi dengan innovation tadi itu adalah inovasinya mungkin kakak tertua tetap menjadi kepala di keluarga, tetapi di perusahaan bisa orang lain, gitu kan? Mhm. Yang memang lebih layak dan lebih mampu untuk membesarkan perusahaan bisnisnya. Nah, Mhm. itu yang menjadi harus diimbangi oleh masing-masing keluarga seperti apa bentuknya. Oke, baik. Bu Patris, judul malam hari ini kan kita akan masih terus bicara tentang tradisi dan inovasi dalam bisnis keluarga, manakah yang lebih unggul. Tapi kira-kira, apakah memang mempertahankan tradisi akan menjamin hadirnya sebuah inovasi atau sebaliknya, Bu Patris? Sebenarnya dengan tradisi, kalau tradisinya sesuai ya Mas ya, itu Hmm, pasti akan menjamin inovasi. Karena oke. tradisi dari perusahaan adalah jangan sampai yang pastinya ada adalah jangan sampai kekurangan atau jangan sampai organisasi tenggelam. Mau tidak mau Mhm, itu akan menjadi bagian dari inovasi. mhm, Dan banyak sekali perusahaan keluarga yang kita lihat adalah inovasi itu menjadi bagian dari keseharian mereka. Karena itu yang mhm. menjadi hambatan adalah kebiasaan yang Hmm, kemudian diamini sebagai tradisi. itu dia. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang dulu bisa dilakukan, Mhm. kemudian diamini menjadi tradisi. Nah, itu yang bisa menghambat. Salah satunya, Mas, kita kan paling gampang lah. Kita dengan COVID kemarin bisa Zoom. Mhm, Tradisinya adalah kita meeting harus offline. mhm, Buang waktu, buang uang, buang tenaga untuk meeting 1 jam. Untuk mhm, online perginya aja udah 2 jam gitu kan, Mas. Apalagi kalau mhm. di luar kota, kecuali untuk meeting-meeting penting. Nah, ini adalah adaptasi, kemampuan untuk beradaptasi itu juga sangat penting.
Oleh karena itu banyak sekali perusahaan keluarga yang mengatakan dirinya harus profesional, itu Hmm. harus mendefinisikan profesional untuk keluarga Anda itu seperti apa sih? Profesional untuk keluarga saya akan beda dengan profesional untuk keluarganya Mas Daryl. Ya, ya. Itu adalah definisi yang paling penting kalau Hmm. kita menyambungkan tradisi dengan inovasi. Oke, oke. Nah, kasusnya adalah menyelaraskannya seperti apa dengan keadaan yang Ibu sampaikan barusan? Nah, itu sesuai dengan tadi kan case per case ya, selalu kita Ya. lihatnya case per case. Tapi kalau untuk ini, untuk kita lihat tradisi, itu adalah tadi itu adaptasinya, kemampuan beradaptasi dari keluarga sendiri. Ah, Semakin mampu organisasi beradaptasi, tradisi, value-value, nilai-nilainya tetap dipegang. Jadi mhm, mhm, tradisi menjadi nilai, nilai mhm. itu yang dipegang, inovasi menjadi kebiasaan baru untuk organisasi dan keluarga melakukan adaptasi. Oke, Gitu. baik. Ya, nanti kita coba bahas lebih detail lagi ya tentang hal yang masih berhubungan dengan tradisi. Ini udah mulai mengkerucut manakah yang lebih unggul. Nanti Bu Patricia akan menjawab dan juga menjelaskannya. Karena memang perlu adanya sebuah keselarasan agar tradisi tetap dipertahankan, tapi inovasi juga dilahirkan. Nah, ini kadang-kadang membuat kita sulit. Belum kita sentuh masalah SDM-nya atau people-nya. Nanti sesaat lagi di sesi terakhir, tetap bersama kami. Tetaplah bersama kami, Smart Enterprise, bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah sampai di sesi terakhir dalam program Smart Enterprise bersama dengan Ibu Patricia Susanto. Dan kita masih bicara masalah tradisi dan inovasi dalam bisnis keluarga. Ini pertanyaannya mana sih yang harus atau manakah yang lebih unggul? Dari sesi pertama sampai dengan awal sesi keempat ini sudah terlihat ya sebetulnya ya, arah jawabannya itu akan kemana gitu loh. Sehingga perpaduan antara sebuah tradisi yang dilakukan oleh mungkin leluhur di zaman bisnis itu pertama kali dirintis itu nggak boleh ditinggalkan. Biarkan, dipisahkan lah, masukin ke kotak yang berbeda. Seiring dengan perkembangan zaman, inovasi juga nggak boleh ditinggalkan gitu loh. Takutnya nanti tergerus zaman. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi sebuah ketakutan. So, Bu Patris, pelan-pelan kita akan coba kerucutkan. Kalau tadi disampaikan bahwa dua-duanya ini harus seimbang. Tapi pertanyaan besarnya, mana sih sejatinya yang lebih unggul, Bu Patris, antara kedua ini? Tradisi atau inovasi? Sebenarnya kalau saya pribadi ya Mas ya, Mhm, mhm. kalau saya mulai pribadi adalah tradisi. Oke. Kenapa? Karena tradisi itu sudah automatically mendorong inovasi.
Mhm. Sedangkan kalau inovasi yang kita unggulkan bisa kebablasan, gitu kan? Mhm, mhm, Terlalu mhm. advance tadi itu kan. Iya, iya, iya. Tapi tradisi itu bisa menjadi pendorong untuk kita melakukan inovasi yang secara sistematik dan Mhm, juga secara reguler atau continuous. Jadinya mhm, itu menjadi salah satu bagian dari tradisi kita. Jadi kan kenapa kita melihat adalah perusahaan Jepang gitu kan. Perusahaan Jepang selalu diunggul-unggulkan lah ya mhm, karena dia bisa beribu-ribu tahun. Nah, mhm, kenapa dia bisa beribu-ribu tahun? Karena dia memegang erat kepada tradisinya. Salah satu tradisi dia adalah melakukan inovasi. Kalau kita fokusnya kepada inovasi, tradisinya akan hilang, gitu kan? Akan mhm, kekikis. Karena apa? Tradisi itu biasanya tidak efisien. mhm. Tradisi jarang saya melihat ada tradisi yang efisien deh, Mas. Tradisi apa yang efisien? Hampir nggak ada. Tradisi Indonesia aja deh kita lihat ya. Kalau setiap hari Senin, anak-anak saya selalu ada upacara mah gitu kan. Iya, iya. Itu kan tradisi kita kan. Ah, Tradisi kita adalah kita upacara, kita menghormati bendera kita. Beda dengan yang di Amerika, yang di mana yang upacara bendera nggak ada deh gitu kan. Ada yang cuman berdiri eh, pledge allegiance. Tetapi kita punya tradisi, kita upacara setiap hari Senin. Kita mendengarkan nggak didengarkan itu nomor dua ya. Tapi ada dulu, inget kan sampai sekarang. Nah, itu ya. adalah tradisi-tradisi kita. Di dalam situ kita mau menginovasikan itu agak sulit gitu kan. Mhm, Membuat dia efisien sulit. Tapi sebenarnya kita balik lagi, kita ruginya apa sih kalau melakukan hal tersebut? mhm. 1 jam dipangkas jadi 40 menit. Cukup kan? Iya, iya. Nggak akan rugi terlalu banyak kok. Mhm, Cuman waktunya 40 menit itu bisa ajang ketemu, ajang kita berkenalan, ajang kita mengeluh bersama, which is ya, good ya. gitu kan, karena jadi bonding session gitu kan. Kalau kita Betul. mengeluh berdua harus begini lagi. Tapi kita ingat, nah itu menurut saya adalah tradisi-tradisi yang harus kita simpan, yang Mhm, kita tetap terapkan, tapi mhm, tradisi itu harus dipilih. Kayak mhm, tadi, anak tertua. Kalau anaknya boleh, anaknya mampu, ayo. mhm, Pengecualiannya adalah kalau dia tidak mampu, oleh karena itu kita mencari yang lain, gitu mhm, kan? mhm, mhm. Kalau dia mampu, mari kita lakukan, gitu kan? Ya, Nah, ya. itu yang menjadi salah satu kunci kalau saya pribadi. Tradisi dulu nih, kita pilihin tradisi mana yang mau kita keep di keluarga. Mhm, Perusahaan keluarga biasanya punya itu satu sesi di mana mereka kumpul, mereka bilang, oke ini ya cara tata krama kita, mhm, ini ya this is our values, nilainya apa saja, ini ya tradisi-tradisi kita yang biasanya menghormati leluhur. Entah itu kita Chinese, non-Chinese, Bali, Bugis, dan lain sebagainya, itu kalau kita dari berbagai macam ragam suku di Indonesia, itu mhm, selalu menghormati leluhur kita dan berterima kasih kepada alam. Nah, itu yang kita gunakan. mhm, Ini kita menghormati kepada alam, salah satunya ya. mhm, mhm. Itu kan tradisi kita. Iya. Inovasinya apa? Muncullah ESG, muncullah jargon-jargon recyclable, usable, green, dan lain sebagainya. Itu turunan dari tradisi kita. Tradisi. Satu, menghormati gitu kan. Kita Ah, nggak mau merusak alam, kita nggak mau merusak apa tuh namanya tempat kita bekerja. Oleh mhm. karena itu we have to give back. Keluarlah masanya istilah yang inovasi baru adalah ESG, green, Ya, ya. building dan lain sebagainya. Itu berawal dari tradisi-tradisi ini. Jadinya kalau saya boleh milih, saya pribadi milihnya adalah tradisi. Tradisi. Kalau perusahaannya milih inovasi, salah nggak? Gitu kan pertanyaan berikutnya. Mhm, Nggak salah juga sih. mhm, Tapi purpose-nya apa dulu? What is the purpose of the company? Karena kalau kita fokus ke innovation, mhm. jangan sampai jadi inovasi yang kebablasan. Itu aja. Jadinya Ah, kita harus semua salah gitu kan. Kalau inovasi kan merasa, oh salah nih, dulu salah, makanya kita harus lakukan sekarang nih bongkar total. mhm, Nah itu mhm. yang hati-hati kalau di perusahaan keluarga terutama.
Karena kita dulu Ya. dibesarkan dari yang katanya salah itu nggak mungkin salah ya kalau sampai sekarang masih eksis gitu kan Mas. Iya benar. Nah, nggak akan salah-salah banget kalau bisa nyekolahin anak-anaknya ke luar negeri, nggak akan salah-salah banget gitu. Jadinya harus kita apresiasi juga. Oke, sedikit Bu, sebelum kita ambil konklusinya dari perbincangan malam hari ini, apa don'ts yang mungkin perlu menjadi perhatian ketika tradisi itu memang lebih unggul ketimbang inovasi? Maaf Mas, sekali lagi Mas. Apa don'ts-nya? Kan ada do and don'ts-nya. Nah, don'ts-nya ini apa nih? Yang nggak perlu dilakukan atau jangan sekali-kali dilakukan ketika tradisi itu memang lebih unggul dari sebuah inovasi. Nah, kalau tradisi itu lebih unggul dengan inovasi, kita juga harus hati-hati, jangan sampai kolot banget jadinya, gitu kan? Mhm. Tradisi kita punya balance aja tengah-tengah aja, jangan ekstrim karena ekstrim kiri, ekstrim tradisi, ekstrim inovasi, gitu kan? Iya, Jadi kita iya. tengah-tengah aja, gitu harus balance, gitu. Semua tradisi masih bisa digunakan pada hari ini, gitu Mhm. kan? Nggak mungkin kita tradisi itu bisa kita gunakan apa ya namanya? Gini deh, salah satu klien kita punya tradisinya adalah suami istri harus kerja bareng. Mhm. Kalau cocok, kadang-kadang dengan perkembangan zaman sekarang, orang kan juga berubah ya, Mas ya. Mhm, mhm. Istrinya nggak mau dong, tradisinya kayak gini. Tradisinya adalah wanita yang harus mensupport suaminya. Kalau Mhm. istrinya lebih pintar ngapain? Gitu kan? Nah, dan juga kalau istrinya bisa menjadi her own boss, dia bisa partneran dengan suaminya atau bisa mengembangkan bisnis dengan yang lain, Mhm. kenapa harus mensupport saja? Nah, itu tradisi mensupport itu yang kadang-kadang menjadi rancu. Nah, ini yang kita bongkar, kita katakan sesuai nggak dengan zamannya. Yang penting Mhm. kan sesuai dengan zamannya, Mas. Kalau Oke, tradisi itu harus dilihat baik. masih sesuai nggak dengan zamannya. Sinyal Kenapa tidak ada berbeda saya ya. itu memilih tradisi-tradisi apa yang sesuai, tradisi-tradisi apa yang sudah nggak sesuai lagi seperti Baik. itu. Baik, Bu Patris 1 menit kita ambil konklusinya dari tema bahasan kita. Silakan Bu Patris. Tadi mungkin yang saya sudah katakan juga ya, kalau tradisi sama inovasi jangan dibenturkan, tetapi kita sandingkan. Oke. Yang penting juga jangan ekstrim tadi itu ya Mas ya, ekstrim Mhm, mhm. tradisi, ekstrim inovasi. Ekstrim tradisi taunya gimana adalah kalau mengatakan kita selalu seperti ini, emang begini cara kita. Nah Mhm. itu harus dilihat lagi, bener nggak sih caranya? Itu Mhm. yang harus kita hati-hatikan. Oke. Kemudian kita juga harus melihat kalau inovasi jangan sampai menghilangkan purpose dari organisasi. Karena kalau Mhm. kita organisasi purpose-nya sudah hilang, itu nanti mengembalikannya lagi sulit sekali. Nah, ini yang harus kita balance. Oleh karena itu kita jangan di ekstrem kanan, ekstrem kiri, kita di tengah-tengah saja. Mhm, mhm. Kita lestarikan yang memang sudah tidak sesuai dengan zamannya, kita perbaharui atau kita Mhm. singkirkan. Inovasi itu menjadi bagian atau blended dari tradisi sehingga kita bisa maju terus. Oke, baiklah. Seimbangkan tradisi dan inovasi dalam perusahaan Anda atau usaha keluarga Anda agar dua-duanya ini bisa sejalan terus sehingga terus ada dan tidak lekang oleh waktu. Bu Matris, terima kasih waktunya malam hari ini. Terima kasih, Thank Mas. you. Kita ketemu lagi pekan depan ya dengan tema dan Ya, bahasan yang berbeda. Dan terima kasih untuk Anda Smart Listeners, para pelaku usaha keluarga. Silakan Anda bisa putar ulang tayangan ini. Mungkin ada banyak tradisi yang masih dipertahankan, tapi mungkin terlalu ekstrim sama yang dibahas oleh Bu Patris. Cobalah padu padankan semuanya, sandingkan agar tradisi itu bisa mensupport inovasi dan tradisi tetap menjadi yang lebih unggul. Saya Daryl Adam, selamat malam, sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Smart Enterprise bersama Patricia Susanto, CEO The Jakarta Consulting Group. Terima kasih dan sampai jumpa.